Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Furmiasari dari kelas Manajemen F akan membawakan presentasi dari mata kuliah Metodologi Penelitian. Adapun materi yang saya angkat adalah analisis pengaruh produk, harga, promosi, dan lokasi terhadap keputusan pembelian. Yang pertama yaitu latar belakang. Pengambilan keputusan oleh konsumen untuk melakukan pembelian produk atau jasa diawali adanya kesadaran atas pemenuhan kebutuhan atau keinginan dan menyadari adanya masalah selanjutnya. Maka konsumen akan melakukan beberapa tahap yang pada akhirnya sampai pada tahap evaluasi pasca pembelian. Keputusan pembelian diambil setelah melalui beberapa perhitungan dan pertimbangan. Belum pilihan dijatuhkan, ada beberapa tahapan yang mungkin akan dilalui oleh pembuat keputusan. Proses keputusan pembelian yang spesifik terjadi dari urutan kejadian berikut, yaitu pengenalan masalah kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana cara menganalisis pengaruh produk, harga, promosi, dan lokasi terhadap keputusan pembelian. Tujuan penelitian. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan minat pembelian konsumen terhadap produk. Yang kedua, untuk mencari tahu apa saja faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen. Pengertian keputusan pembelian. Keputusan pembelian merupakan pemikiran di mana individu mengevaluasi berbagai pilihan, memutuskan pilihan pada suatu produk dari sekian banyak pilihan. Menurut Kotler and Armstrong, keputusan pembelian adalah tahap dalam proses pengambilan keputusan pembeli di mana konsumen benar-benar membeli. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan keputusan pembelian merupakan sebuah proses pengambilan keputusan yang diawali dengan pengenalan masalah, kemudian mengevaluasinya dan memutuskan produk yang paling sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, produk. Produk adalah segala sesuatu yang mampu dihasilkan dari proses produksi berupa barang ataupun jasa yang nantinya bisa diperjualbelikan di pasar. Pendapatan lainnya adalah pendapatan lain ada yang mengatakan bahwa pengertian produk yaitu sebuah substansi yang diproduksi oleh pihak produsen dan ditawarkan ke pasar agar bisa memenuhi keperluan atau kebutuhan konsumen. Harga. Harga adalah jumlah uang atau ditambahkan beberapa produk kalau mungkin yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanannya. Harga juga didefinisikan sebagai suatu nilai tukar untuk memanfaatkan ditimbulkan oleh barang atau jasa tertentu sebagai seseorang. Semakin tinggi manfaat yang dirasakan oleh konsumen dari produk atau jasa tertentu, maka semakin tinggi nilai tukar barang dan jasa tersebut bagi konsumen dan semakin besar pula alat penukaran yang dikorbankan. Dari sudut pandang konsumen sendiri, harga seringkali digunakan sebagai indikator nilai bila mana harga tersebut dihubungkan dengan manfaat yang dirasakan atas suatu barang atau jasa. Selanjutnya yaitu promosi. Setelah perusahaan menentukan produk yang bermutu, menetapkan harga yang sesuai dengan nilai produk, dan menetapkan produk pada tempat yang mudah dijangkau oleh konsumen. Aktivitas selanjutnya yang harus diperhatikan oleh perusahaan adalah melakukan promosi. Promosi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu program pemasaran.
Bila konsumen belum pernah mendengarkan dan tidak yakin bahwa produk itu akan berguna bagi mereka, maka mereka pun tidak akan membelinya. Pada hakikatnya, promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran. Menurut Fandi Cipto, bahwa promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran. Yang dimaksud dengan komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk, dan atau meningkatkan pasar sasaran atas perusahaan yang produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. Lokasi. Menurut Lam, pemilihan lokasi yang baik merupakan keputusan yang sangat penting. Pertama, karena keputusan lokasi mempunyai dampak yang permanen dan jangka panjang. Apakah lokasi tersebut telah dibeli atau hanya disewakan? Kedua, lokasi akan mempengaruhi pertumbuhan usaha di masa mendatang. Lokasi yang dipilih haruslah mampu mengalami pertumbuhan ekonomi sehingga usahanya dapat bertahan. Dan yang terakhir, apabila nilai lokasi memburuk akibat perubahan lingkungan yang dapat terjadi setiap waktu, mungkin saja usaha tersebut harus dipindahkan atau ditutup. Suatu lokasi tersebut strategis bila berada di pusat kota. Kepadatan populasi, kemudian mencapainya menyangkut transportasi umum, kelancaran lalu lintas, dan arahnya tidak membingungkan konsumen. Sejalan dengan semakin menjamurnya bisnis atau usaha yang menawarkan produk atau jasa yang sejenis, perbedaan yang sangat tipis sekalipun pada lokasi tersebut berdampak kuat pada pangsa pasar yang kemampuan laban ke sebuah usaha. Di samping itu, keputusan pembelian suatu lokasi juga mencerminkan komitmen jangka panjang perusahaan dalam keuangan, karena merupakan lokasi buruk kadangkala sulit dilakukan dan sangat mahal. Menurut Lupiadi, lokasi merupakan keputusan dibuat perusahaan berkaitan dengan di mana operasi stafnya akan ditempatkan, dan lokasi merupakan gabungan antara lokasi dan keputusan atas saluran distribusi. Dalam hal ini berhubungan dengan cara menyampaikan jasa kepada konsumen dan di mana lokasi yang strategis. Lokasi berarti berhubungan dengan di mana perusahaan harus bermarkas melakukan operasi. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.